Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatri Melinda, NIM 2015048, ingin mempresentasikan hasil makalah yang saya buat tentang prinsip-prinsip dasar dalam modifikasi perilaku, attention, dan stimulasi kontrol. Dasar dalam modifikasi perilaku. Dalam modifikasi perilaku ada beberapa bagian, yaitu upaya, proses atau tindakan untuk mengubah perilaku dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Menurut pandangan behavioristik, modifikasi perilaku diartikan sebagai penggunaan secara sistematis teknik conditioning pada manusia untuk menghasilkan perubahan frekuensi perilaku tertentu dengan mengontrol lingkungan perilaku tersebut. Dalam modifikasi perilaku ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulan modifikasi perilaku yang pertama adalah proses dalam modifikasi perilaku dapat direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua, langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu selama proses modifikasi perilaku berlangsung. Yang ketiga, apabila dari hasil pengamatan ditemukan teknik yang gagal atau kurang berhasil dalam memunculkan perubahan. Yang keempat, teknik dalam modifikasi perilaku dapat diatur secara rasional. Yang kelima, perubahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan prosedur perubahan lebih efisien. Sedangkan kelemahan dalam modifikasi perilaku, tidak semua perilaku manusia dapat diamati secara langsung, sehingga mengalami kesulitan untuk mendata perilaku yang pengamatannya tidak langsung. Yang kedua, perilaku manusia sangat kompleks, sehingga perilaku ketelitian dan kecermatan dalam melakukan analisis perilaku yang menjadi target perubahan. Pengertian attention. Attention adalah kehilangan respon, tingkah laku yang telah mengalami penguatan pada beberapa saat atau periode waktu tidak lagi diperkuat. Oleh karena itu, tingkah laku tersebut berhenti untuk muncul. Dapat kita lihat dengan cara langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, tentukan tingkah laku yang akan dihentikan dengan analisis. Yang kedua, bila tingkah laku itu ditampilkan. Yang ketiga, attention akan lebih kuat bila dikombinasikan dengan teknik. Kelebihan dan kelemahan attention. Kelebihan prosedur menghapus attention. Yang pertama adalah prosedur ini dikombinasikan dengan prosedur lain. Telah terbukti efektif diterapkan dalam berbagai macam situasi. Yang kedua, prosedur penghapusan menimbulkan efek yang tahan lama. Sedangkan kelemahan prosedur penghapus attention, yang pertama adalah efek penghapus biasanya tidak terjadi dengan segera dan tidak seketika terjadi. Yang kedua, frekuensi dalam intensitas sementara meningkat pada saat-saat permulaan penguatan tidak diberikan. Pengertian stimulus kontrol ada 7 bagian. Yang pertama adalah pelatihan diskriminasi stimulus. Yang kedua, stimulus kelas. Yang ketiga, antecedent stimulus. Yang keempat, stimulus diskriminasi pelatihan. Yang kelima, kontingensi kontrol penelitian. Yang keenam, stimulus kontrol penelitian. Yang ketujuh, stimulus kontrol dan aturan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.